Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Pesantren Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca kitab ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pintu pemahaman di dalam kita menuntut ilmu agama, sehingga kita diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meneruskan pengajian kita, pembacaan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumar Al-Hadrami. Terakhir kita membaca di dalam sebab-sebab tayamum, yakni sebab-sebab dibolehkan kita untuk bertayamum. Kemudian pada kesempatan malam hari ini Sahibul Kitab akan menerangkan kepada kita tentang syarat sahnya bertayamum. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa huwa Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair fi kitab Safinatun Najah ilan qal faslun syurutut tayammum asyratun an yakuna biturabin wa an yakuna turabu tahiran wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaksidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain wa an yudhilan najasata awalan wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti wa an yatayammama likulli fardin. Allahu ta'ala alam. Fasal di dalam syarat tayamum. Kita ulangi sedikit pelajaran kita yang lalu, yaitu sebab dibolehkan tayamum. Sebab dibolehkan tayamum ada 3 perkara. Yang pertama, apabila tidak adanya air. Dan juga telah dijelaskan apabila tidak ada air kita wajib untuk mencarinya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan pada pengajian-pengajian yang lalu. Kemudian yang kedua adalah wal maradu, sakit. Sakit yang bagaimanapun telah dijelaskan pada pengajian yang lalu. Ini diantara sebabnya. Tidak ada air. Kemudian yang kedua sakit. Air ada tapi kita tidak bisa menggunakan air karena sakit. Ya, apabila kita menggunakannya, kefungsi daripada badan kita atau kesembuhan penyakit kita akan bertambah lama. Itu pun penyakit yang dibolehkan untuk kita bertayamum. Kemudian yang ketiga, air ada, sakit tidak sakit, akan tetapi kita butuh air tersebut baik untuk minum atau mandi atau mencuci daripada baju yang terkena najis, atau kita perlu air tersebut untuk masak, dibolehkan. Apabila air sedikit, tidak ada lagi kita membutuhkan dengan dengan sebab-sebab seperti itu, kebutuhan-kebutuhan yang tadi telah dijelaskan, bolehlah kita untuk bertayamum. Kecuali air banyak, kita pun butuh tapi cukup untuk kita berwudu, tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Ini air pas-pasan, kita butuh untuk keluarga kita aja. Dan juga kita punya peliharaan hewan-hewan, misalkan hewan ternak, boleh kita untuk bertayamum dengan adanya air. Itu telah dijelaskan juga, dan juga makhluk-makhluk yang ghairul muhtaram telah dijelaskan oleh sahibul kitab. Sekarang kita akan membahas tentang syarat sahnya tayamum. Dikatakan faslun syurutut tayamum asyrah. Fasal menjelaskan syarat tayamum ada 10 perkara. Syarat sahnya tayamum ada 10. Kita mau tayamum sekarang. Tayamum kita bisa dikatakan sah atau tidak tentu apabila memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan oleh sahibul kitab. Di antaranya yang pertama, an yakuna biturabin. Tayamum itu harus dengan turab. Apa itu turab? Ya, turab adalah debu. Ya, turab adalah debu. Tanah misalkan, bolehkah kita tayamum di tanah? Tanah apabila licin, tidak berdebu misalkan. Dahulu banyak rumah-rumah dahulu yang mana terasnya atau rumahnya terbuat belum dia diplester atau dikasihkan ubin, masih tanah. Apabila kita tayamum di tanah tersebut, syaratnya harus ada debunya. Tanah yang berdebu. Tanah yang
tanah yang berdebu. Itu harus dengan turab. Bagaimana, bolehkah kita tayamum dengan suatu tempat seperti dinding yang tidak berdebu? Ini tidak diperbolehkan, harus dengan debu. Dinding misalkan di sebuah rumah, di teras rumah seseorang ada daripada debunya yang banyak, ya, karena lagi musim angin misalkan debu berterbangan sampai nempel ke tembok-tembok, itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat debu ya yang asalnya itu dari tanah. Tidak boleh debu yang asalnya dari aspal, atau debu yang asalnya dari bambu, atau debu seperti karpet yang terbuat atau yang bawahnya itu karpet plastik, kan tuh ada kotoran-kotorannya itu tidak boleh. Debu luar misalkan masuk ke rumah kita, masuk ke karpet kita, sampai karpet kita kita tepuk karpet kita, keluar daripada debu. Atau kita punya bangku, kita tepak, itu keluar daripada debu tanah. Ya, harus debu tanah. Kalau debu berasal itu dari aspal atau dari batu, ini tidak diperbolehkan. Harus debu yang dari tanah tersebut. Itu yang pertama, harus dengan turab, dengan debu. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran. Syarat yang kedua, debunya itu harus tahir, harus suci. Kalau seseorang melihat tadi ada seekor anjing atau ada seekor kucing yang kencing ya di tanah tersebut, tidak ada hujan yang mencuci daripada tanah tersebut, kita masih lihat dalam keadaan kucing kencing di tempat tersebut, atau ada najis, anak kita misalkan kena air kencingnya ke tanah tersebut, kemudian kering tanah tersebut, kering, tidak melihat najisnya udah nggak ada, baunya nggak ada misalkan, itu masih ada najisnya, masih dikatakan najis hukmiyah kalau misalkan tidak ada rasa, warna dan baunya. Ya, nggak ada baunya, kagak ada kok. Kecuali besoknya hujan kesiram itu. Nah, itu menjadi menjadi suci dengan demikian. Ini tidak boleh untuk kita gunakan karena debunya itu adalah debu yang najis. Begitu juga ya dikatakan turabu tahiran, nggak boleh debu tersebut debu yang ketiga, alla yakuna musta'malan. Bukan debu yang musta'mal. Musta'mal dalam arti apabila kita mengambil daripada tanah, kemudian kita letakkan, kita usap daripada wajah kita, tanah atau debu yang di wajah kita terjatuh pada tempat ya kita bertayamum di situ. Itu debu yang jatuh ke bawah, itu namanya debu yang musta'mal. Sebagaimana air wudu yang jatuh dari wajah kita, kemudian basuhan pertama maksudnya jatuh dari wajah kita ke bak yang sedikit, itu namanya air musta'mal. Debu begitu juga, apabila debu itu jatuh ke tempat daripada kita ingin mengambil daripada debu, ya kedua kali misalnya pada basuhan tangan, maka itu termasuk daripada debu yang musta'mal. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Pesantren Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam pengajian kita pembahasan tentang syarat sah bertayamum. Syarat sah pertama sudah dijelaskan, bahwa yang kedua dan yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahu. Jadi yang ketiga itu tidak boleh bertayamum dengan debu yang musta'mal. Debu yang musta'mal yang apabila kita bertayamum, debu yang dari wajah kita terjatuh ya pada tanah yang akan kita ambil tatkala kita membasuh daripada tangan kita nanti. Yang kedua, atau misalkan kita mau tayamum pada sholat yang berikutnya, debu yang berjatuhan daripada wajah kita tidak boleh pakai lagi itu. Kecuali begini, kalau misalkan kita berwudu, air wudu yang musta'mal tadi itu yang di bak, ya kita buang ke tanah, kemudian tanah itu kering, tanah bercampur dengan air yang musta'mal, ini tidak dikatakan tanahnya itu musta'mal. Air hukumnya air musta'mal itu tidak memasuki daripada hukum
tanah atau debu yang musta'mal. Itu tidak dikatakan debu musta'mal, boleh kita pakai dengan syarat kalau memang ya dalam keadaan kering, bukan dalam keadaan basah. Kemudian musta'mal masih dikatakan juga musta'mal apabila apabila debu tersebut debu bekas kita membersihkan najis mughalladhah. Debu habis kita bersihkan najis mughalladhah itu namanya debu yang musta'mal. Musta'mal kita pakai untuk membersihkan daripada najis, kita siram daripada najis mughalladhah. Kemudian diantaranya kita dianjurkan, diwajibkan untuk mencampurkan salah satunya dengan apa? Dengan tanah atau dengan debu. Nah, tanahnya itu kita menggunakan dengan apa? Dengan tanah atau dengan debu untuk bertayamum itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk daripada debu yang musta'mal. Kemudian yang keempat, wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak boleh tercampur debu tersebut yang akan kita gunakan untuk bertayamum daqiq dengan tepung atau semisalnya. Tepung wa nahwuhu atau semisal daripada tepung. Kenapa? Karena sangat halusnya. Ya, sangat halusnya sampai nanti waktu kita membasuh itu debunya itu tidak nempel pada wajah kita karena saking halusnya. Makanya dikatakan wa nahwuhu, tepung atau semisal daripada tepung atau sesuatu yang lengket yang sampai menempel, tidak menyeluruh daripada wajah kita. Yang kelima, dari syarat sahnya bertayamum wa an yaqsidahu. Harus ada tujuan. Harus ada tujuan bertayamum. Apabila seseorang tidak ada tujuan bertayamum, ya, harus ada tujuan bertayamum. Kalau tidak ada tujuan bertayamum, misalkan bagaimana contohnya apabila seseorang berdiri di satu tempat kemudian angin bertiup dengan cepatnya. Angin bertiup dengan kencangnya sampai wajah kita ngelihat di cermin itu penuh dengan debu. Ya, penuh dengan debu. Apabila debu yang sudah ada di wajah kita atau di tangan kita jadikan sebagai debu tayamum, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada tujuan. Tujuan di sini dikatakan ya qasdul mutayammim at-turab bin nagal. Bertujuan seseorang yang bertayamum dengan debu tatkala dia memindahkannya. Tatkala dia memindahkan misalkan debu di depan, dia ambil kemudian dia tepuk atau diusap daripada wajah dia. Itu namanya ghusl. Harus ada tujuan pengambilan debu dari tanah ke wajah kita. Kalau misalkan tidak ada ghusl, ya itu tidak diperbolehkan. Ini diambil para ulama menafsirkan daripada ayat Al-Quran yang berbunyi fatayammamu sa'idan thayyibah. Makna daripada fatayammamu ay ghusl, yakni bertujuan untuk bertayamum. Bertujuan mengambil daripada tanah, daripada debu dari lantai atau dari tempatnya pada basuhan tayamum kita. Itu makna daripada fatayammamu ay ghusl tayamum. Kecuali apabila kita mengambil daripada tanah tersebut yang berterbangan dengan tangan kita, misalkan nempel di tangan kita. Debu lagi terbang, kita ambil dengan tangan kita atau kita ambil dengan tangan kita kemudian kita tipiskan kemudian kita basuh daripada wajah kita, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah menempel di wajah kita kemudian kita usap, ini tidak sah daripada tayamum kita. Kemudian yang ke-6 dari syarat sahnya tayamum wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Ya, wa an yamsah wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Syarat tayamum yang ke-6 diharuskan mengusap. Ya, mengusap wajah dan kedua tangan bidarbatain dengan 2 pukulan. 2 pukulan di sini bukan berarti kita pukul. Pukulan ini ambil, kita menepuk daripada tangan kita pada tempat debu tersebut. Kita ambil. Ini namanya dorbah. 2 kali dorbatain. Dorbah yang pertama ini buat wajah, kemudian yang kedua ya buat kedua tangan kita. Tangan kiri membasuh tangan kanan membasuh tangan kiri. Ini minimalnya. Disyaratkan harus 2 kali daripada ambilan debu.
Ya, ambilan debu dari yang pertama tadi untuk membasuh wajah, yang kedua membasuh daripada tangan. Itu minimalnya. Apabila 2 kali tidak kena, misalkan ada sebagian misalkan bagian pipi kita misalkan ada yang nggak terkena daripada debu, kita wajib untuk mengambil lagi menjadi 3 kali. Menjadi 3 kali, cukup bagian yang tidak terkena aja. Misalkan ada yang tertutup dengan apa? Dengan tentoplas. Ya, udah lama, udah bisa kita untuk copot tentoplas itu. Kita bersihin dulu sampai tidak lengket, kemudian kita ambil itu debu, kemudian kita usap yang tidak terkena itu. Atau ketutupan kertas atau yang lainnya. Wa an yamsa wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang cara-caranya, ya, atau dengan fardu tayamum. Yang ketujuh, wa an yudhilan najasata awalan. Diharuskan untuk menghilangkan najis terlebih dahulu. Apabila di kaki atau di bagian badan kita ada najis, kita mau tayamum. Terkadang tayamumnya disebabkan sakit, terkadang tayamumnya disebabkan tidak ada air, yang sudah jelas, yang sudah lewat pelajaran kita yang lalu. Kemudian dengan adanya najis kita bertayamum, tidak sah tayamum kita kecuali najis yang tidak bisa untuk kita hindarkan. Seseorang misalkan berada di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dalam keadaan menggunakan pempes. Keluarganya tidak ada yang datang sedangkan waktu sholat mau didirikan. Biasanya orang yang seperti itu sudah tidak memikirkan sholat. Tapi banyak ada di antara mereka yang menjaga daripada sholatnya walaupun dalam keadaan demikian. Dia mau tayamum. Syarat tayamum harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini dikatakan, ya, dikatakan in'amkan, apabila memungkinkan. Dalam syarah ini kitab dikatakan izalatun najasatil badan gharal ma'fuin anha qablahu in'amkanat. Harus dia menghilangkan daripada najis yang ada di badan, di tubuh dia. Gharal ma'fuin, yang najis yang tidak dimaaf. Qablahu, sebelum dia melaksanakan daripada tayamum, in'amkanat, kalau memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, tayamum. Ya, tayamum. Kemudian ya nanti tentang masalah qadha akan dibahas di dalam pengajian yang lain. Ya, mudah-mudahan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan kembali pelajaran kita di dalam syarat sah tayamum. Yang pertama harus dengan tanah atau debu. Kemudian yang kedua, debunya tersebut harus suci. Yang ketiga, tidak boleh mustakmal. Yang keempat, tidak boleh tercampur tepung atau semisalnya. Yang kelima, harus bertujuan. Dalam pengambilan tanah atau debu tersebut harus ada tujuan kita mengambilnya. Kemudian yang keenam, membasuh wajah dan kedua tangan dengan 2 ambilan daripada debu tersebut, ya. Yang ketujuh, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi yang terakhir, ketujuh tadi, bahwa tayamum seseorang dalam keadaan ada najis sedangkan dia bisa untuk menghilangkan. Terkadang seseorang bertayamum memang karena tidak ada air sama sekali. Bagaimana cara menghilangkan daripada najis tersebut? Nggak bisa menghilangkan najis tersebut. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan cukup apabila najis itu tidak bisa dihilangkan dengan wudu tanpa menghilangkan najis terlebih dahulu. Ala kulli hal, nantinya wajib untuk diqadha. Salat tersebut nanti wajib untuk diqadha apabila mendapatkan daripada air. Apabila mendapatkan air dan dia bisa menggunakan air, diwajibkan padanya mengqadha daripada salat yang dia laksanakan dengan tayamum itu. Ya, kalau misalkan najisnya bisa dihilangkan, ini kalau memenuhi syarat daripada sholatnya itu tanpa wajib untuk mengqadhanya. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 daripada syarat sahnya tayamum, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Bertayamum itu harus, sebelum dia bertayamum, dia harus mencari arah kiblat terlebih dahulu. Wabil khusus biasanya
seseorang yang dalam keadaan berpergian. Kalau di rumahnya kan dia udah tahu kiblat arahnya mana, dia tahu. Kalau misalkan dia nggak tahu arah kiblat, dalam berpergian di tengah jalan atau di rumah seseorang, di rumah orang misalkan lagi tamu, lagi bertamu ke rumah seseorang, dia tidak mendapatkan daripada air, di luar tidak ada, atau misalkan dalam keadaan sakit, dia mau bertayamum, harus mengetahui arah kiblat, walaupun dia nggak bisa menghadap kiblat. Ini orang sholat tidak bisa menghadap kiblat. Contohnya kenapa? Orang yang sakit di rumah sakit, nggak mungkin Pak tidur rumah sakit digeser untuk menghadap kiblat, karena sangat sulit untuk merubah daripada tempat tidur tersebut. Dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Syarat tayamum harus mengetahui daripada arah kiblat terlebih dahulu. Karena dikatakan oleh ulama bahwa li'anna tayammum taharatud darurah. Karena tayamum itu taharah, bersuci yang darurat. Tidak dikatakan darurat kalau dia belum mengetahui daripada arah kiblat. Belum mengetahui daripada arah kiblat. Begitu juga dikatakan yang ke-9, wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqt. Ini pun sama alasannya, ini tayamum itu taharah yang darurah, bahwa tayamum harus dilaksanakan setelah masuk waktu. Waktu sholat udah masuk atau belum? Kita mau sholat isya misalkan, mau sholat isya. Kebetulan tadi tayamum, ya, kita tayamum waktu sholat maghrib. Maghrib kita melaksanakan daripada tayamum. Kemudian kita mau melaksanakan sholat isya. Tayamum itu harus dilaksanakan kalau sudah betul-betul masuk waktu isya, kita boleh tayamum. Sudah masuk waktu sholat, kita dibolehkan untuk tayamum. Syarat sahnya tayamum harus masuk waktu. Kalau misalkan dia tayamum belum masuk waktu, atau dia menyangka waktu sholat sudah masuk, ternyata belum masuk, berarti tayamumnya tidak sah. Dia wajib mengulangi daripada tayamumnya. Jadi dia masuk, udah dia dengar suara azan, baru dia tayamum. Oh enggak, saya mau melaksanakan daripada sholat di awal waktu. Itu diperbolehkan. Untuk melaksanakan sholat di awal waktu sangat dianjurkan. Akan tetapi bagi orang yang bersuci dengan tayamum, dengan debu, diharuskan apabila sudah masuk daripada waktu sholat. Yang terakhir, yang ke-10, wa an yatayammama likulli fardhin. Tayamum itu harus dilaksanakan satu fardu, satu sholat. Di setiap fardu, sholat fardu, bukan sholat sunnah, sholat fardu. Harus dilaksanakan tayamum itu di setiap fardu. Kita udah melaksanakan sholat maghrib. Kemudian kita mau melaksanakan sholat isya. Kebetulan maghrib kita kerjainnya itu mendekati waktu isya. Untuk bertayamum kembali. Untuk melaksanakan daripada sholat isya. Karena tayamum itu harus, ya, satu tayamum hanya diperbolehkan satu fardu. Satu tayamum hanya dibolehkan satu fardu. Tapi kalau tayamum dengan sholat sunnah diperbolehkan. Misalkan kita masuk waktu maghrib, kita tayamum ingin melaksanakan sholat maghrib. Kita sholat qobliyah diperbolehkan. Kita sholat qobliyah diperbolehkan. Tapi dengan sholat fardu yang lain, walaupun waktunya dekat seperti tadi, atau misalkan dia jamak dalam keadaan musafir, dia mau melaksanakan sholat jamak takdim, sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib dia sholat isya. Setelah sholat maghrib dia mau melaksanakan sholat isya. Maka diwajibkan setelah salam yang pertama sholat maghrib, tayamum lagi. Ya, tayamum lagi. Memang disyaratkan di dalam jamak takdim, tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Nanti akan dibahas di dalam pembahasannya itu. Tentang sholat jamak, bagaimana orang bermusafir sholatnya akan dibahas pada babnya tersendiri. Kemudian hasilnya, kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat isya, harus bertayamum. Karena tayamum itu sebentar. Enggak menghabiskan waktu yang lama. Dua basuhan aja wajah dan tangan. Setelah itu baru kita melaksanakan daripada sholat isya. Tayamum harus dilaksanakan di setiap fardu. Satu fardu, satu tayamum. Ya, jadi itulah 10 daripada syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum. Tapi apabila sholat sunnah
dengan sholat sunnah yang lain, ini diperbolehkan kita laksanakan dengan satu tayamum. Enggak mesti tayamum itu buat satu sholat, fardu hanya diperbolehkan satu tayamum. Tapi dengan sholat sunnah, itu diperbolehkan sunnah dengan sunnah yang lain. Kita mau melaksanakan misalkan sholat duha beberapa rakaat, beberapa kali salam, boleh kita teruskan dengan tayamum yang pertama itu. Mudah-mudahan pelajaran yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bisa kita ambil manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.